Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran kita. Pada hari ini, Ibu harap kabar kalian baik walaupun kita hanya bertemu melalui Google Meet atau video pembelajaran. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Pada minggu ini kita akan memasuki materi yang baru, bab kedua, yaitu dengan judul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Nah, di sini Ibu ada menyajikan sebuah foto ya. Terlihat bahwa seorang produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Nah, ketika Ibu menayangkan video ini, apa yang dapat kalian pikirkan? Nah, jadi melalui video ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa seorang produsen akan menawarkan barangnya kepada konsumen. Nah, apa saja hal yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen selama menawarkan barangnya? Ya, jadi tentunya produsen akan menjelaskan apa nama barang tersebut, kemudian apa kegunaannya, kemudian apa bahan bakunya, kemudian kenapa barang itu harus dibeli oleh konsumen. Nah, itu ya gambaran lingkupan kecil dari gambar tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana produsen mengatasi permasalahan ekonomi dalam memproduksi suatu barang? Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Ya, itu dia masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu pada minggu hari ini kalian akan dapat mengetahui apa saja sih masalah dalam ekonomi ya. Nah, jadi masalah ekonomi itu ya terdiri dari dua, yaitu ada masalah ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Lalu ekonomi klasik itu meliputi apa saja? Satu, meliputi produksi. Apa sih itu produksi? Ya, tentunya kalian sudah mengetahui ya nak ya, apa itu produksi? Produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, kemudian selain produksi ada apa saja lagi di permasalahan ekonomi klasik? Ya, ada distribusi dan ada konsumsi. Ya, kalau pada produksi, ya berarti tujuan produsen adalah menciptakan suatu barang untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, untuk memproduksi suatu barang ya, produsen terlebih dahulu harus tahu barang apa yang akan diproduksi. Kemudian barang itu bermanfaat tidak untuk bagi konsumen, atau konsumen tertarik nggak untuk mengonsumsi barang tersebut. Nah, jadi produsen harus mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan para konsumen. Ya, kemudian barang tersebut harus menjadi barang yang dibutuhkan konsumen sehingga barang yang diproduksi oleh produsen itu dapat diterima oleh konsumen dengan baik ya, sehingga menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemudian selain produksi ada juga distribusi. Apa itu distribusi? Nah, jadi distribusi adalah suatu proses setelah kegiatan produksi. Produsen tidak langsung menjual barangnya kepada pengguna akhir ya, tapi biasanya menggunakan tahap proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan antara proses produksi dan
konsumsi yang bertujuan memperlancar dan mempermudah penyaluran barang atau jasa. Nah, jadi distribusi ini kegiatannya menyalurkan barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Ya, setelah didistribusikan, lalu barang tersebut akan tiba di tangan konsumen. Ya, konsumen tentunya kegiatannya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai suatu barang. Nah, jadi apa kegiatan konsumen melakukan kegiatan konsumsi? Tentunya tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, kemudian untuk dapat melihat barang-barang tersebut apakah barang konsumsi atau tidak, ciri-ciri yang pertama itu adalah barang tersebut bersifat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan barang konsumsi itu harus melakukan pengorbanan, yaitu pengorbanan dengan mengeluarkan sejumlah uang. Dan yang ketiga, memiliki manfaat atau nilai. Nah, itulah dia yang menjadi permasalahan ekonomi klasik. Ya, jadi berulang sekali lagi bahwa permasalahan ekonomi klasik itu menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, bagaimana dengan permasalahan pokok ekonomi modern? Nah, pada ekonomi modern ya, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah what, artinya barang apa yang akan diproduksi. Kemudian how, bagaimana memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk siapa atau for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ini dia penjelasannya. What ya. Nah, jadi untuk ekonomi modern ini itu bersifat lebih spesifikasi. Kenapa lebih bersifat spesifikasi? Ya, karena semakin maju zaman ya, sehingga adanya perubahan peradaban, sehingga kebutuhan manusia itu semakin banyak, semakin beragam, dan semakin berjenis. Nah, untuk mengatasinya itu, produsen harus mampu memproduksi barang yang sesuai untuk para konsumennya. Nah, dan itu meliputi yang pertama adalah, ini ekonomi modern ya, itu adalah what. Produsen harus mengetahui barang apa yang akan diproduksi. Kira-kira ya, misalnya untuk sekarang ya, karena sedang masa pandemi, mungkin banyak yang akan misalnya menjual sejenis pakaian di rumah misalnya ya, seperti piyama ya atau sejenisnya. Nah, kenapa dibeli barang tersebut? Nah, jadi untuk what ini itu adalah terkait penggunaan sumber daya tertentu dan produk yang akan dihasilkan. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan what ini ya, produsen harus melakukan survei ya. Dari mana hasil surveinya? Yaitu melalui dasar pengamatan. Produsen harus mengenal ya produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Setelah mengetahui produk apa, maka produsen dapat menyimpulkan ya barang apa yang akan diproduksi, lalu apa saja nanti sumber daya yang akan digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Ya, misalnya produsen mengamati ya bahwa pasaran itu ya sekarang melihat ketertarikan masyarakat membuat
terhadap produksi bolu misalnya ya, bolu. Nah, berarti ketika produsen ingin memproduksi bolu, produsen akan menyiapkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi bolu tersebut. Misalnya seperti tepung, kemudian gula, pengembang ya, dan lain-lain. Selain what, itu adalah how. How itu adalah bagaimana. Nah, bagaimana sih teknik produksi yang digunakan produsen dalam proses produksi? Oh, ternyata untuk membuat bolu tersebut ya, produsen menggunakan misalnya mixer, kemudian menggunakan oven ya. Kemudian menentukan teknik produksi, mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Yaitu agar produsen mendapatkan keuntungan. Jadi tentunya untuk proses produksi, produsen harus dapat memilih teknik yang biayanya dapat ditekan, artinya meminimalisir biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah forum. Yang forum itu adalah berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar ya atas produk yang dihasilkan. Artinya di sini produsen berpikir kepada siapa barang tersebut akan dipasarkan. Misalnya bolu tadi ya, kepada siapa produsen akan memasarkan bolu tersebut. Ya, misalnya ini karena mau Idul Adha misalnya ya. Berarti kepada produsen barang bolu tersebut akan dipasarkan kepada konsumen yang merayakan Idul Adha misalnya ya. Atau mungkin seperti bagi konsumen yang tertarik terhadap produksi bolu tersebut. Nah, intinya dalam pokok permasalahan ekonomi modern ya, produsen harus cerdas dalam menentukan barang apa yang diproduksi, kemudian bagaimana memproduksinya, dan yang terakhir kepada siapa produk tersebut akan dipasarkan. Oke. Baik, kelas 10 IIS 1 dan 10 IIS 2. Untuk pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga video pembelajaran yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.